teman-teman, saya Dr. Cici dan selamat datang di channel saya. Oh ya, by the way, thank you buat teman-teman yang udah subscribe sampai sejauh ini. Saya ingin memberikan sebuah apresiasi. Teman-teman yang mau ikutan joinnya, caranya gimana? Teman-teman bisa klik langsung video link di atas ini. Oke teman-teman, so hari ini saya ingin bahas sebuah video yang membahas tentang kalau kita rapid test terus reaktif, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Gimana protokolnya, teknisnya gimana? Di kantor kayak, di perusahaan mungkin, atau dimanapun, apa yang harus kita lakukan? Yang paling penting teman-teman harus yakin dulu dan harus paham dulu bahwa rapid test reaktif itu tidak berarti COVID-19 positif. Kenapa? Karena rapid test yang ada di Indonesia khususnya sekarang yang banyak beredar, itu punya sensitivitas yang bervariasi sekali. Dari 30% sampai 95%. Jadi ada hasil yang memang reaktif, positif, ada. Tapi ada juga hasil yang reaktif ternyata setelah diperiksa, lanjutannya negatif gitu loh. Jadi teman-teman jangan panik dulu, jangan khawatir dulu, rapid test reaktif tidak selalu berarti COVID-19 positif. So, cara kerja rapid test khususnya untuk yang COVID ini seperti apa sih? Pada dasarnya rapid test yang kita gunakan adalah rapid test serologi, artinya kita mencari antibodi di dalam tubuh terhadap suatu virus tertentu. Bayangannya kurang lebih kayak gini, misalnya saya pribadi itu suka banget sama ngopi. Ya, setiap pagi saya selalu minum kopi. Ketika ada tamu yang datang, kalau dia mau mencari saya, kadang-kadang masuk rumah, nggak kelihatan saya tuh. Tapi kalau dia lihat, oh ada kopi di atas meja, dia tahu bahwa saya belum pergi keluar. Saya mungkin belum ngantor, saya masih ada di rumah gitu. Sama halnya juga dengan rapid test. Ketika kita cari ketemu antibodinya, oke, kita bisa mengasumsikan atau bisa curiga bahwa kemungkinan virus sempat masuk ke dalam tubuh ini. Tapi kita nggak bisa memastikan secara pasti, khususnya rapid test terkait COVID ini. Karena sensitivitasnya yang tadi sudah bilang itu sangat-sangat bervariasi, jadi tidak bisa jadikan patokan. Bahkan di seluruh dunia pun, belum ada negara yang menggunakan rapid test sebagai dasar diagnosa untuk COVID. Semuanya masih menggunakan PCR atau polymerase chain reaction itu. Macam-macam sampelnya, bisa lewat web, ada yang lewat darah, ada yang lewat liur. Ini yang lagi dikembangkan, bagus banget kalau bisa. Kita harus terus dukung. Nah, berangkat dari pengenalan tentang rapid test serologi ini, seringkali saya dapati ada banyak orang yang resah kalau dapat hasil IgM reaktif, IgG reaktif. Saya nggak akan bahas tentang IgM itu apa, IgG itu apa. Teman-teman kalau penasaran, teman-teman bisa langsung klik link di atas sini atau di sini, aku nggak tahu ya. Pokoknya saya akan sudah menjelaskan tentang imunoglobulin secara umum, bahkan secara lengkap. Teman-teman bisa langsung klik link di sini. So, balik ke topik awal. Apa yang harus kita lakukan kalau IgM atau IgG kita reaktif? Paling penting sebenarnya, yang paling benar adalah kita lakukan swab test. Ya di Indonesia masih nggak punya PCR model lain gitu loh. Tapi kalau nanti ke depannya, lepas video ini mungkin sebulan 2 bulan ada PCR yang baru, ya lakukan itu. Intinya kita lakukan PCR test. Karena dengan PCR test kita bisa menemukan bahwa memang orang ini kena COVID-19 positif apa enggak sih? Bisa menularkan ke orang lain apa enggak sih? Sayangnya sekali lagi, memang banyak banget variabel terkait PCR ini. Satu, masalah biaya juga, ya kan? Nggak semua orang punya biaya yang lebih untuk bisa mendapatkan PCR. Yang kedua juga masalah ketersediaan alat, sehingga memang dibandingkan jumlah orang sekarang, alatnya terlalu sedikit, sehingga akibatnya terjadi bottleneck, terjadi antrian yang cukup panjang. Di Surabaya ini sendiri, setahu saya di rumah sakit pemerintahnya itu bisa ngantri sampai 2 minggu. Untuk dilakukan pemeriksaan, dan untuk mendapatkan hasil juga bisa nunggu semingguan lebih. Jadi cukup panjang. Jadi sebenarnya teman-teman, saya punya beberapa alternatif dan memang ini sudah sesuai guideline juga. Ya, saya nggak mengada-ngada juga, tapi sesuai guideline. Alternatif kalau memang misalnya kita terkendala untuk melakukan swab test atau PCR test lah pada dasarnya. Alternatif yang pertama adalah kita melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Oke, 10 hari ya teman-teman. Jangan lebih kurang, cuma 3 hari, 4 hari kita anggap sudah aman. Nah, dalam isolasi mandiri 10 hari ini, harus dipastikan memang benar-benar kita tidak bergejala apapun. Literally tidak bergejala apapun, baik meriang, demam, batuk pilek, tenggorokan agak kering, serak. Nah, itu semua benar-benar aman selama 10 hari ini. Selama isolasi ini pun juga kita harus cukup disiplin, teman-teman. Artinya apa? Kita harus tidur di tempat yang atau kamar yang terpisah dari orang-orang di keluarga kita. Kalau bisa juga punya kamar mandi yang sendiri, ya lebih baik. Tapi kalau memang misalnya kamarnya terbatas, kamar mandi terbatas, maka solusi yang utama adalah paling tidak
saat tidur terutama atau saat beraktivitas kita itu tidak terlalu banyak berada dalam satu lingkungan yang dengan orang-orang lain di dalam rumah kita. Peralatan mandi kayak handuk, sikat gigi, terus peralatan makan itu juga sebaiknya dipisahkan antara orang rumah dengan kita yang melakukan isolasi mandiri. Nah, itu baru yang namanya isolasi mandiri secara disiplin. Alternatif yang kedua adalah kita melakukan rapid test lagi, diulang setelah 7 hari melakukan isolasi mandiri. Kenapa perlu melakukan rapid test lagi? Ya karena bisa jadi hasil yang pertama itu adalah hasil palsu. Seperti tadi saya bilang, hasilnya sangat bervariasi. Bisa jadi di rapid test ulang, hasilnya bisa berubah jadi non-reaktif. Tapi jika kau sudah di rapid test ulang pun hasilnya masih reaktif lagi, ya kembali lagi ke prinsip awal, lebih baik di PCR. Tapi kalau masalah biaya, maka kita boleh lakukan isolasi mandiri dengan catatan kita tidak bergejala. Dan dalam isolasi mandiri 10 hari itu, murni tidak ada gejala sama sekali. Sekarang poin utama pada masalah COVID adalah pada gejalanya, teman-teman. Selama kita tidak ada gejala, bisa dibilang kita bisa cukup tenang. Loh, kalau OTG gimana tuh? OTG kan nggak ada gejalanya. Nah, untuk orang-orang OTG, selama orang-orang ini, kelompok orang ini melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, maka bisa dibilang orang-orang yang OTG ini sangat rendah bisa menularkan ke orang lain. Teman-teman bayangin ya, analoginya seperti ini. Orang-orang yang OTG adalah orang-orang yang jumlah virus di dalamnya itu bisa dibilang lebih sedikit. Atau bisa dibilang imunitasnya lebih kuat daripada virusnya, sehingga menyebabkan pasiennya tidak punya gejala. Virusnya ada di dalam, iya ada. Tapi nggak sampai cukup banyak untuk menimbulkan gejala untuk tubuh pasien tersebut. Bayangkan jika dia melakukan protokol kesehatan dengan baik, rajin cuci tangan, pakai masker setiap aktivitas keluar, ya. Untuk kalau mau makan aja mungkin dia lepas masker, tapi itu pun juga nggak di dalam kerumunan yang banyak orang, terus ngobrol hahihi, sehingga menularkan dropletnya itu minimal banget. Itu sangat-sangat bisa terkendali, teman-teman. Kalau pertanyaannya apakah OTG bisa menularkan? Bisa, teman-teman. Bisa, ya. Karena jumlah virusnya itu sudah cukup banyak untuk bisa menularkan, tapi tidak cukup banyak untuk menimbulkan gejala, gampangnya kayak gitu. Tapi kalau kita bisa disiplin melakukan protokol kesehatan dengan baik, maka jumlah virus itu memang bisa menularkan, tapi kalau kita sudah pakai barrier, sangat melindungi, orang yang kita ajak ngomong juga pakai masker, itu sangat minimal tingkat penularannya. Dan itu yang harus kita kejar di Indonesia terutama. Poin akhirnya adalah teman-teman nggak usah terlalu khawatir, jangan langsung panik ketika mendapatkan hasil rapid test yang reaktif, entah IgM, entah IgG, atau bahkan mungkin keduanya. Tenang dulu, kalau bisa swab, sorry. Kalau bisa PCR, lakukan PCR, supaya bisa jelas apakah bisa menularkan, apa tidak, COVID-19 positif atau tidak. Kalau tidak bisa, lakukan isolasi mandiri. Poinnya adalah, selama teman-teman tidak bergejala, teman-teman masih bisa dikategorikan aman. Tapi kalau selama isolasi itu tiba-tiba muncul gejala, maka dengan berat hati maka jawabannya harus teman-teman segera PCR. Ya, untuk menegakkan bahwa apakah teman-teman ini dalam kategori yang aman atau jangan-jangan beresiko. Oke, segitu aja videonya. Semoga ini membantu teman-teman. Like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka. Share ke teman-teman yang lain, siapa tahu ini bermanfaat buat mereka. Subscribe juga kalau teman-teman ingin mendukung channel ini supaya jadi lebih baik lagi. Thank you sudah nonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.